Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang integritas. Oke, langsung aja ya ke soal yang pertama. Oke, kita mulai dari integritas. Sebelum kita mengerjakan soal-soal tentang integritas, alangkah baiknya kita memahami dasar-dasar dari integritas tersebut. Mulai dari definisi, kemudian definisi menurut para ahli, dan juga contoh-contoh perilaku yang menunjukkan seseorang itu mempunyai integritas. Oke, kita mulai dari definisi menurut KBBI. Definisi menurut KBBI yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, yaitu kejujuran. Nah, jadi inti dari integritas ini kejujuran dan juga kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan. Kalau menurut interpretasi saya itu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan itu yaitu komitmen atau sebuah konsisten yang harus dimiliki seseorang yang mempunyai integritas. Kemudian kita masuk definisi menurut Andreas Hareva. Kenapa saya memilih Andreas Hareva? Karena di sini terdapat 3 kunci yang dapat diamati dengan menunjukkan sikap kejujuran, memenuhi komitmen, serta mengajarkan sesuatu dengan konsisten. Sudah jelas ya? Coba kita lihat dari contoh-contoh perilaku yang menggambarkan seseorang mempunyai integritas. Yang pertama itu selalu bisa menepati janjinya. Oke, pasti. Tidak memiliki sifat plin-plan. Memiliki sebuah komitmen dan rasa tanggung jawab. Berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian sangat menghargai waktu. Jadi, sifat perilaku di sini menggambarkan orang memiliki integritas. Kemudian kita lanjut ke soal latihan. Kita masuk di soal yang pertama. Sikap yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Sikap tersebut disebut, kita bisa menggarisbawahi kejujuran. Di slide sebelumnya, kita sudah membahas tentang definisi dari integritas itu sendiri. Kita lihat pilihan jawaban di soal ini. Yang pertama, bela negara. Jelas bukan. Karena di sini di definisi soal ini tidak terdapat tentang kenegaraan atau bernegara. Nasionalisme juga tidak mungkin. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kenapa? Karena integritas itu salah satu sikapnya memiliki kejujuran. Cinta tanah air bukan. Nepotisme pasti bukan. Jadi ingat ya teman-teman, satu kata kunci yang benar-benar dipegang di integritas itu adalah kejujuran. Untuk soal yang kedua, profesionalitas merupakan nilai penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Aparatur pemerintah dituntut untuk bersikap profesional dan mengedepankan kepentingan umum. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan nilai profesionalitas? Nah, ingat-ingat ya teman-teman, yang bukan. Kemudian kita masuk di pilihan jawabannya. Yang pertama itu, mau belajar dari pengalaman sendiri atau orang lain. Oke, di sini hal yang baik ya teman-teman, karena agar tidak mengalami kesalahan dari sebelumnya, kita perlu untuk belajar dari pengalaman sendiri. Jadi di sini termasuk nilai profesionalitas. Kemudian memberikan bantuan lebih cepat kepada masyarakat yang memiliki jabatan. Nah, di sini baru salah, karena ketika kita memberikan bantuan harus tepat sasaran. Contohnya ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi jawabannya adalah B. Karena kita sudah menemukan jawabannya dahulu. Nah, kalau kita lihat di C, membantu rekan kerja untuk terus bekerja dan berkembang sampai tuntas. Oke, ini nilai yang bagus juga. Karena saling membantu rekan kerja. Kemudian melakukan evaluasi untuk memperbaiki secara berkelanjutan dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Masuk juga nilai profesionalitas.
Kemudian yang E juga masuk, mengerjakan tugas secara detail dan rinci sesuai dengan ruang lingkupnya. Nah, kalau kita lihat pembahasannya, profesionalitas menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, yang B ini mengandung nepotisme karena hanya memberikan bantuan ke orang yang memiliki jabatan. Oke, kita masuk di soal yang selanjutnya. Kasus korupsi di Indonesia terus terjadi. Hampir di setiap lini pemerintahan di Indonesia terjadi kasus korupsi. Benar, teman-teman. Nilai-nilai anti korupsi merupakan hal terpenting yang wajib dimiliki seseorang untuk mencegah tindakan korupsi. Nah, manakah nilai-nilai yang termasuk nilai anti korupsi? Kita lihat di pilihan jawabannya. Yang pertama, jujur, disiplin, bertanggung jawab. Yang B, pintar, baik, konsisten, peduli, teguh, berpendidikan. D, disiplin, sopan, ramah. E, kerja keras, idealis, berwibawa. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Yang pasti nilai-nilai anti korupsi pasti ada jujurnya. Karena korupsi termasuk mencuri ya. Jadi tidak perbuatan yang tidak jujur. Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Jawabannya adalah A. Kenapa sih? Karena menurut nilai anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia memiliki 9 nilai anti korupsi. Yang pertama itu jujur, disiplin, bertanggung jawab. Oke, termasuk ya. Yang kedua, adil, berani, peduli. Yang ketiga, kerja keras, mandiri, sederhana. Jadi, perlu diingat-ingat juga ya teman-teman, nilai-nilai anti korupsi. Nah, biasanya nilai anti korupsi ini juga dibagi 3 kelompok. Yang pertama itu yang A, B, C. Soal selanjutnya. Seorang pegawai pemerintah harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Hal ini berdasarkan asas. Nah, hal yang perlu digarisbawahi yaitu mendahulukan kesejahteraan umum. Oke, kita lihat di pilihan jawabannya. Yang pertama ini, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas kejujuran, asas kepentingan umum, asasi manusia. Oke, yang pasti bukan itu asasi manusia. Yang A kira-kira masuk gak ya? Kalau di sini kita lihat tidak ada hal yang berkaitan dengan keterbukaan. Profesionalitas juga tidak. Asas kejujuran tidak juga. Harusnya disilang ya. Nah, yang benar itu asas kepentingan umum. Karena kita lihat di kata kuncinya yaitu mendahulukan kesejahteraan umum. Jadi tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi mementingkan kepentingan umum. Jadi termasuk dari asas kepentingan umum. Nah, pembahasannya, asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Untuk soal yang terakhir, seorang pegawai ASN harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Hal ini berdasarkan asas. Di sini kata kuncinya yaitu keseimbangan. Nah, nanti berkaitan dengan jawabannya. Pilihan jawabannya yang pertama itu asas keterbukaan. Jelas, bukan tentang keseimbangan. Profesionalitas bukan juga tentang sikap kalau profesionalitas. Asas kepentingan umum bukan. Tadi sudah di soal yang nomor 4. Asasi manusia jelas juga bukan. Tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, jadi jawabannya adalah C. Asas proporsionalitas. Kalau kita lihat dari arti dari proporsional itu yaitu keseimbangan atau sebanding. Nah, kalau kita lihat di pembahasannya, apa sih itu asas proporsionalitas adalah? Nah, asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Oke, untuk video kali ini dicukupkan dulu ya teman-teman. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan juga jangan lupa untuk men-share ke seluruh teman-teman agar kebermanfaatan channel ini lebih luas lagi. Thank you.